Halo, kembali lagi bersama saya pengumpul mobil. Kita masih di tempatnya Om Anton. Sang apa tadi ya? Sang pemulung. Sang pemulung ya. Begitu kita masuk langsung dihadapkan dengan satu buah Starlet Legend karya dari pawang kita sendiri ya. Bisa Pawang. akhirnya sampai di sini. Jadi Starlet ini kita langsung ketemu sama Om Anton ya. Wih, Ketemu lagi Siap. ya Om ya. setahun gak ketemu ya, aduh lama banget. Wah, Om, Ya. nggak salah kalau secara sasis mobil ini juga rare banget ya. ya, ya. Ada berapa di Indonesia? Ini kan KP61 balap ya, pintu 2. Kayaknya cuma satu kali ya. Ini cuma satu ya? Cuma satu, ya. Cuma satu di Indonesia. Ada beberapa yang pintu 4 Pintu 4 ya. atau pintu 2 convert ada. Berarti yang asli ini Kayaknya dengan body kit TRD. Ya, ya, ya. Nah, jadi saya kasih teman-teman lihat nih sebelum saya tanya-tanya sama Om Anton yang ini yang saya tahu ya. Nah, body kit TRD itu bukan di rivet dari luar. Nah, kayak begini dia. Lihat. Langsung di sealer sama kayak kita bangun S2000, kayak kita bangun Seviro. Nah, jadi kesannya jadinya lebih rapi dan lebih nyatu gitu. Dan Itu ini mobil diba- bersejarah juga ya. Mobil bersejarah juga. Jadi coba Om Anton ceritain deh. Kalau saya ceritain kan kelihatannya saya sok hebat nanti. Kalau sama Om Anton kan lebih jelas gitu kan. Iya. Jadi ini kan informasinya nih mobil balap Grand Prix Malaysia zaman dulu ya, mungkin 80-an gitulah. Terus habis balap sana sempat masuk ke Ancol, cuman gua belum dapat dokumentasinya lah ya. Terus tahun 2000-an itu dipakai drag race waktu itu. Pakai drag race, kemudian berpindah tangan tahun 2011-an lah ya, dipakai oleh Mas itu Tommy Budi Utomo. Nah, Balap retro. Mesinnya dari Pak Barto. dari Pak Barto, 4AG mesinnya. Yang 4AG, Om Barspeed, Om Barto. Ya. Om Barto. Om Barto. Nah, kalau penasaran lihat mesinnya, Silakan. saya kasih lihat mesinnya. Nih. Jadi kalian begitu lihat mesinnya udah tahu nih buatan siapa. Khas banget. Ya, ini adalah 4AG 20 valve black top. Ya, jadi klepnya 20 valve. Terus ini masih pakai karburator. Harusnya sebenarnya bawaannya dia itu udah injeksi Om. Betul. Tahu saya udah injeksi, Betul, cuma iya. ini dikarburatorin. Di Mungkin mau karburator. ngejar kelas retro kali ya. Betul. Iya. Ngejar kelas retro. Oh, kalau kelas retro nggak boleh pakai injeksi. Itu saya nggak tahu deh. Makanya saya heran. Ini mobil sebenarnya malah Volt rotor itu awal mulai itu dari 4AG Dari dia. semua. Iya. Yang buat modifikasi ke Honda yang nama ITB itu awalnya dari mesin ini. Oh, gitu. Nah, jadi di sini itu saya heran ini balik ke karburatornya kenapa? Nanti saya langsung telepon Om Barto. Iya. Om, kenapa nih Om di Kenapa karburator? gitu ya? Coba ya telepon sekarang. Nanti nggak sopan. Oh, nggak, durasi. Aku telepon, ya kan? Oke. Nah, ini masih pakai Delco juga. Nih, pipa radiator nih. Zaman dulu nih, di welding begini nih Nah, dibuat, ya kan? iya. Mungkin kalau kita sekarang kalau ditanya pengepo mobil bangunnya gimana, ya gue pasti buat bunga di sini. Bunga di sini udah nyambung, tapi kan harus pakai AN20 lagi. Mungkin waktu zaman dia masih agak susah, jadi harus ditarik begini nih. Sekarang udah zamannya AM lah pokoknya lah Ya, ya. sekarang udah zamannya AN. Nah, ini mobil udah pakai pedal box. Jadi tahu mobil pakai pedal box tahu nggak nih? Ada masternya. Ini yang kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan masternya udah pasti juga pedal box. Berarti pedal boxnya tahu di dalam kabin gitu. Nah, ini foto mobilnya ya Om ya. Iya, ini zaman ini balap retro ya udah. Balap retro. balap retro. Biasanya balap retro tuh rata-rata dry sump, Om. Ini nggak dry sump nih. Dry sump tuh apa? Nanti gua jelasin. Bikin aku emosi. Udah nggak usah ditutup. Ya. Masa tutup. Ntar kan emosi nutup itu malah agak Iya, ini. patah lagi. Iya, patah. Nggak jadi velg. Nah, tuh. Nah, oke. Ini sayang peleknya nggak period korek ya. Jadi Iya. ini kan sebenarnya mobil ini kan infonya bikin nanti RD. Nah, harusnya peleknya ini. Nih. Peleknya cuman belum sempat kepasang. Bosok pasang ya. Iya, ini TRD lebar 9 ya. Lebar 9. Atau mau kita bawa pulang aja sama mobil-mobilnya, Om? Wah, iya. Dan saya pasang. Gue paling demen Starlet loh. Tapi ini goals gue lah 2021, 2022 gue harus punya satu Starlet 2 pintu. Harus 2 pintu ya? Tapi bukan yang kapsul. Gue pengen yang beginian. Yang kayak gini. Yang begini apa yang kotak? Ini mah susah lagi nyarinya kayak gini. Iya, gue pengen begini Om. Ini kalau nggak yang kotak ada di Pak Frans. Kalau gue minta lagi anak durhaka nanti dibilangnya. Udah Nah. dikasih nggak tahu diri lagi. Oke. Ya. Kalau ini Om, Ini mobil rally ya. Ini apa namanya? Celica GT4 ST165. Oh, sama yang sama depan, yang video kemarin itu ya? Depan 185 sama 205. Ah. Ini yang sebelumnya. Ini Oh. 165. beda di CC atau beda siapa Om?
beda generasi. Oh, beda generasi. Dia juara dunia tahun kalau gue nggak salah 91. Juara dunia tahun Carlos 91. Sainz. Jadi kayak gitu tuh. Itu mobilnya tuh. Yang mana? Ini yang jadi Oh, ini ini. memorabilianya mobil itu gitu. Oh. Kira-kira gitu lah. Buat teman-teman tukang velg ya, yang suka goreng-goreng harga ya, hati-hati moncong kau ya. Ini kau lihat dulu nih. Kenapa? TRD klasik lebar 9. Langka itu? Udah ada dari tahun 70-80-an. Oh. Ya, di sini juga udah ready semua nih buat pasang di sana. Jadi jangan goreng-goreng lah. Kalau Jeki yang tanya kasih harga modal. Satu tapi lagi. giliran lu. Ini yang rada langka TRD Rally yang sana, yang atas tuh 14. Ini ya, Iya. Oh. Ini yang nggak terlalu langka nih yang 13. ini 13, Nah, itu yang langka yang 14. 14. Iya. Kalau udah ngomong masalah TRD, kau tahu kan mau harus pindah ke mobil apa, Regen? Seviro. Iya. Ayolah, pernah aku lah. Oke. Gatel pala gue langsung. Ini kalau ojek generasinya Evo nih. Evo Rally Art nih VR4. Ini Ya, kotak apa nih Om? Safari Mana? car kok gede banget ini? Yang mana ini? Datsun. Oh, model kit juga, cuman yang gedenya lah. Segede apa Om? Satu berapa nih? 112 ya. Ini ada tulisannya 1/12. Tamiya loh nih, mahal nih. Iya. Vintage. Makoy. Yuk masuk ke rumah gua. Yuk, Wih. masuk aja. Anggap aja rumah sendiri Om. Anggap rumah sendiri Om. Kurang ajar dia emang. Gila Yuk. tuh. Nih, coba kau Gila, masuk. cuy. Bergetar nggak moncong kau? Ini Oke, apaan apa ini? nih? Wih, sorry. Waduh, Bisa lewat nggak? saya nggak berani lewat Gini Om, ya, perut gini saya ya, gede. gini. Udah nggak usah Ya. Om. Gini aja. Nah, Patah gua bayarin. kalau ini mobil apa Om? Ini kalau mau jelasnya gambar itu ya, karena ini Ini. mungkin nggak terlalu Oke. ini ya. Jadi jelasnya gambar Ini, ini ya. jadi ini Toyota TE71 ya, Sprinter Trueno. Sprinter Trueno. Iya. Sebelum punya saya. Ini generasinya DX. Oh, Iya, kalau iya, ini kan sebelum punya saya. betul, Sisi, jadi sisi generasi satu generasi. selisih ya. Dia generasinya DX lah kalau di kita. Nah, sejarahnya apa nih Om mobil ini? Ini Om Tinton ya dulu ya. Om Jadi Tinton. pakai ini. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, Om Tinton itu adalah ayah dari siapa? Om Nanda Mikola, Mas Nanda Mikola. Mas ya. Ananda Mikola. Sama Moreno Suprapto. Nah, Moreno Suprapto. Dan mobilnya ada di ruangan ini. kebetulan. Ada beberapa sih saat itu. Iya, ada beberapa di sini. Kebetulan Tapi ya, ini juga sama. Iya. Punya beliau ya. Jadi ini mobilnya bukan di stikerin mirip begitu, ini exact car gitu. Ini mobil itu ya. Wah, gila Jack. Nah, ada di sini nih. Cocok. Printing gua. Lihat. Ini lama-lama museum loh ini jadinya Om. Memang udah museum. Oh, udah museum? Museum Wannabe. Udah museum Wannabe. Museum-museuman. Ah. Oke. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman nggak tahu sekarang juga Om Tinton juga masih aktif di Sentul ya. Ya. Om Tintonnya sendiri tahu nggak mobilnya ada di sini Om? Nggak tahu. Kalau gue nggak tahu ya. Tapi kalau putra-putranya tahu. Oh tahu. Nggak ada mau dibeli balik atau gimana gitu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Lebih baik nggak tahu daripada dia mau beli ya. Iya, kan? iya. Tahu mau beli itu tuh bekas mobil dia nggak kasih salah, kasih pun salah gitu ya kan. Iya benar. Kita kasih modalnya tahu berapa. Kalau itu aja nya dari otak. Balik lagi otak lu isinya gitu ya. Nah ini Oke. Oke, sana. kita Kita lanjut. masuk ke sana lagi. Ini gua harus mundur nih agak sempit. Ini sih agak, Perut lo Jack. iya, Wis, enggak dong. Oh nggak Iya. kena. Wis oke siap. agak belembung-belembung dikit lah. Nah. Dan ini kan masih, ini juga banyak ya, apa ya, fiber zaman dulu ya. Roll barnya juga masih aluminium zaman dulu kan. Masih gitulah. Jadi white body udah dari zaman Nah, yang dulu ya. lucu ininya, joknya lihat kayak robot kan itu. Hmm. Toms. Kan ini mobilnya Toms nih. Oh, mobilnya bangunan Toms ya. Toms ya. Joknya masih kayak gitu tuh. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Toms itu apa, nanti dijelasin deh. Nah mending lu Apa jelasin sih sekarang yang Toms? singkat. Hah? Nah, jelasin Lu tuh. jelasin. Toms itu singkat. jadi misalnya kayak Toyota kan dia ada divisi racingnya tuh TRD. Iya. Ya. Dulu TRD itu belum sehebat sekarang. Oke. Jadi Toms itu ibaratnya satu lagi rumah tuner. Rumah Oke. tuner. Jadi dia cuma kayak beberapa orang belum membentuk PT kan dulu Om. Iya. dulu Ya kan mereka masih rumahan gitu doang. Jadi kayak kita di sini tuh kayak Om Barto Iya, gitu-gituan betul, kerjasama tuh sama Toyota. Toyota tapi Toyota TRD Racing. Nah, jadi mereka ada keluarin spare racing. Ini loh Toms, gue keluarin spare racing dari gua. Nah, dia orang kembangin sendiri. Paham ini paham nih. Iya kan? Benar, Dia orang kembangin Iya, sendiri. paham, benar. Nah, kalau masalah jok aerodinamis itu Toms yang keluarin sendiri. Bukan dari TRD. Ya. Betul lah Om? Iya, dia bikin lah kayak jok, pelek dia. Iya, prototipe ya, nanti macam-macam kalau lah. udah mulai rame baru di branding Betul, sama TRD. Gitu, diakuisisi namanya. Oke. Ini
Sponsornya dulu masih ini ya, Garuda Indonesia ya. Iya, ini tahun 85. Oh, 85. Jadi ketika itu Garuda berpindah baju ya. Dari yang dulu kan awalnya masih yang apa oranye apa pink apa oranye yang tulisannya G gitu tuh. Merah kali. Merah ya. Merah. Iya, Merah, kayaknya nah merah. pindah ke ini terus mungkin ya waktu itu Promo. dapat sponsor sekalian ini ya. Mana tahu sekarang Mengepul nanti dapat sponsor. Garuda tetap di hati. Wih. Iya. Garuda Indonesia. Wih. Nah, Putih tulangku, merah darahku. Wih, mantap. nggak mundur-mundur. Enggak, gue mau nanya ini Om. Nah, tadi kan nyeritain Toms. Nah, Sejarahnya berlanjut ke sini. nah Oh, kalau maksud- ini Ini. Oh, Lebih- ini foto ini mobilnya ini. Ini Iya. foto ini mobil ini. Iya. iyalah, Wah, jangan iya. anggap remeh. Mau dibeli koncong kau. Oh, enggak. Oke. Nah, kalau ini harus Om Antoni yang karena Om Antoni lebih personal dengan Beliau. yang ada di foto ini, yang ada di beliau. Apa nih? Jadi kebetulan nih, gue juga baru tahu ya kalau di dulu tuh di Jepang Toms itu dia gedenya itu karena menang balapan kan. Bener. Balapannya pakai Starlet ya kayak gini. Starletnya kayak gini. Saat ini. Talentnya ini Dan liverynya mirip begini. persis. Persis kayak gini. Nah, di Indonesia waktu masuk juga 3 unit mobil kayak gini. Itu foto-fotonya tuh. Ini salah satu ya, yang ini ya, fotonya itu. Duanya lagi kemana ya Om? Yang satu lagi ada di situ. Itu alasannya. Itu aku udah mancing. Oh, gitu. Ada 2, 1 boleh pindah. Sorry, ada 3. Yang satu gue nggak dapat. Yang Satu satu nggak dapet. hilang. Gue nggak tahu. Yang satu hilang ya. Oh, tadinya mau ngumpulin tiga-tiganya Om. Iya, kalau bisa. Tapi adanya cuma dapat ini sama dapat yang itu. Wah, dicari dah sama Jeki nih abis ini. Nah, Kita ada EK 9 tinggal kirim ke sini. Tuker. Tuker. Mau. jadi yang gue juga bingung, kok liverynya bisa sama? Apakah dulu pembalap Indonesia kerja sama dengan si Toms itu hingga dia bajunya sama loh. Ini baju ini kan balap tahun 80-an ya. Iya. Di Indonesia di Ancol gitu kan. Baju ini, livery ini sama dengan dipakai Toms balap di Jepang jadi juara itu. Persis kayak gitu. Ini pembalapnya Om Andi Yustana. Mekaniknya Om Eric Lee ya. Ya inilah famous lah, terkenal lah ya. Terkenal. Kalau Sentul itu, track Sentul bukanya tahun berapa ya? Sentul itu resmiin kalau nggak salah gue ya, diresmikan 93. Oke. Tapi 92 akhir udah mulai ada balapan sekali kalau nggak salah. Oh. Kalau gue nggak salah ya. Ini kan balap zaman Ancol nih. Ini Ancol. Ini zaman balapnya dia balap terakhir tuh jadi 78, 79, kalau nggak salah sampai 83 pensiun. Oh, 183. Jadi kalau balapan tuh kan berganti ya. Misalnya pakai ini nanti udah mulai dia 3 tahun datang mobil lebih baru. Iya, soalnya kan Lebih kenceng gitu lah Iya, ya. kalau dulu masuk Iya. mobilnya bukan masuk mesin doang. Iya, Komplit sama mobilnya. Benar, komplit bulat gitu kelihatan. Jadi mau koleksi mobil ya tahun 80-an, 90-an, kenapa JDM itu mahal? Di tahun itu ya zaman itu era golden eranya dia. Era gitu. keemasannya. Iya, era keemasannya dia sampai sekarang. Dan ini Starlet generasi pertama. Ini. Yang tadi generasi kedua. Generasi kedua, ini generasi pertama yang dibuat oleh Toms, Ya, persis. Mesinnya masih buatan Toms nggak ini? enggak. Oh, mesinnya udah enggak ya? Jadi mesinnya, nah ini nih yang mesinnya dia itu kan spesialnya, bukan spesialnya, dia apa ya, keunggulannya tuh waktu itu dia bikin mesin namanya 3KR. Zaman itu ya, 3K biasa, 1300 cc, tapi sudah injection. Zaman itu ya sudah injection, udah ITB, dry sump, HP-nya kalau nggak salah sekitar 200-an. Gede banget. Di tahun 70-an ya, Nah, itu gede banget. dengan bodi yang seringan ini. Itu RPM-nya udah pasti kayak 2 tak tuh. Nah, Makanya keluar si- saingannya rotari ya. Itu bener si Koherik mekanik itu sampai kaget dulu. Dia kan bikin mobil sekencang-kencangnya RPM sampai 9.000. Mesin mobil ini 11.000 RPM. Nah, makanya gue bilang soalnya kalau udah HP begitu kecil dengan cc yang kecil begitu pasti ngejarnya high top. Iya. Cuma masalahnya kalau udah sampai high top berarti dia dari bawahnya itu untuk cari kecepatannya itu berat. Nah, mau nggak mau Toms kerjasama dengan TRD mungkin bentuk aerodinamisnya bisa jadi. Makanya dari mobil dari mereka udah keluar dry sump. Dry sump, ya. Jadi kalau high RPM itu namanya oli. Nah, ini gue sambil buka deh. Oh, oke. Ini yang saya kasih tahu yang saya tahu ya, kalau saya nggak salah nih. Nggak apa, sok tahu aja Jack. Ini nggak ada lagi ini. Udah, nggak apa-apa Om, saya tahan. Iya, iya. Gua tahan aja. Jadi, lu jelasin. jadi biasa yang kalau pompa oli yang standar
misalnya lu di RPM RPM biasa sampai RPM 8000 mungkin kerjanya masih maksimal. Tapi kalau udah di atas 10.000 itu pompanya dari bawah oli karternya udah pada kosong tuh. Sedangkan kalau lu pakai dry sump gini dia ada ekstra nggak salah 3 atau 5 liter. Kalau nggak salah ya, gua agak lupa 3 atau 5 liter. Terus kalau pompa oli yang di sini otomatis mobil kalau mau belok kanan kiri Ya, kanan betul, kiri, ya. Nggak olinya ini ya. tetap Nggak padat masalah ya. gitu loh, Padat. nggak bakal kosong dan lebih dingin kan di aluminium ini, dia nggak dibawa Iya. oli karter lagi. Oli karternya ada cuma sedikit nggak salah, di oli karter 1,2 liter kalau nggak salah, gua lupa nih. Berarti perpaduan antara oil cooler dan surge tank nih fungsinya gitu. Iya fungsinya, sampai sekarang dry sump juga di mobil K20, K24 orang rata-rata Iya. pakai dry sump. Cuma Kalau balap sih harganya, dry sump ya. iya harganya dinaikkan jauh berkali-kali lipat gitu. Udah mahal banget. Oh gitu ya. Udah jauh lebih mahal gitu. Dan dia kalau dry sump kan olinya kan nggak ada di bawah, jadi mesinnya bisa Ya bisa lebih turun lagi center of gravity. Iya, betul. Jadi mobilnya lebih gampang belok-beloknya. Nah itu diciptain dry sump salah satunya juga karena udah mulai ini tutup aja nih Om. Ya. Dry sump diciptainnya juga gara-gara udah mulai keluar itu mesin rotari. Nah, ya. Saingan. Mesin rotari karena rotari itu mesinnya kecil, bobotnya ringan, tikungannya lincah, RPM-nya bisa tinggi. Lu misgear aja mobilnya masih laju. Tuh di rotari. Cuma dia masalahnya waktu itu nggak salah rotari di bagian Pendinginan betul. karena jalur airnya terlalu kecil gitu. Iya, jalur air. Nah dari Toms keluar lagi solusi bersaing dikalahkan oleh rotari akhirnya. Nah ini. Keluarlah si kedan kita satu ini. Ini yang Nah, dari ini tadi. kebetulan ini juga dry sump juga mesinnya. Nah dry sump juga ya. Yang memang mobil balap kala itu sih biasanya sih dry sump lah ya, Hmm. kalau yang bener lah serius. Nah ini juga dry sump. Nah pertama silsilahnya sampai lengkap ya ini Om ya. Ini udah lebih Ya, canggih soalnya. Iya lebih. Yang di sini udah lebih canggih, jejak Coba digitalnya udah mulai ada. bacain dulu Jack. Yang pertama pemiliknya saya harus bilang bapak ya. Iya. Bapak Hutomo MP Mandala Putra Mazda sudah memimpin paling depan dibayangi oleh dua pembalap Indonesia lainnya Indra dan Chandra. Ini di belakangnya ini E30. Kok E30 Itu sih? apa ya? Kayaknya tahu ya, apa Sprinter? Enggak, Levin kali ya, nggak tahu tuh. Nggak tahu lah gue itu Nah, udah. ini teman-teman kalau ada yang tahu coba tulis di Mobil komen apa itu ya? Nah, mobil apa? Soalnya itu kan namanya Indra kan berarti mungkin Om Indra Saksono, Chandra Om Chandra Alim, pasti kan gitu. Ini 2 pintu jelas ya. Mestinya sih Dua dua pintu pintu kalau lihat kalau gambarnya udah tuh. over fender. Nah, Nah, terus berpindah tangan di sini. Union Oil ini kayaknya konsolnya. kesini dulu deh, kesini Kesini dulu. dulu. Sini dulu. Nah, jadi putih dulu. Terakhir tadinya dia baru putih. warna ini. Enggak, pertamanya ini pink. Oh, pertama Waktu pink. dipakai pertama, jadi dia turun dari apa? Japan JGTC apa sih ya, pokoknya balapan di Jepang itu dia warnanya pink gitu tuh. Masuk sini pink, terus jadi putih. Setelah Jadi beberapa putih. balapan jadi putih, mungkin terus jadi ini. Baru jadi warna silver. Betul. Ini tahun berapa? 2018 2019. Enggak, ini Enggak dong. ini. Oh, tahun 89. Ya. Ini tahun 89. Terus Terakhir ini- mobil ini apa ini? 18, 19. Tanggalnya, tanggal 18 Oh, tanggal dan bulan 19 bulan 11 balapannya. Oh, oke. Jadi kan ini biasa balapan 2 hari. kerennya di museumnya Om Anton ada foto. Bayangin kan pada masa itu tato mobilnya di situ. Jeng jeng. Jeng-jeng, keren. Gila ini mobil paling keren di sini kalau. Ya nanti otak gua apa? Apa? Kalau gua RX-7 FB gua punya satu, gua pasti bawa persis begini. Pasti. RX-7 Savana. Ya, Iya ya keren nih. gua pasti bawa persis begini, body kitnya semua. Pasti persis. Gua maunya persis begini. Lu lihat deh ini spionnya. Tadi saya sampai bilang sama mantan, "Om, ini asli nggak sih?" Dibilang asli atau enggak? Ya ini asli bawaan dari sana, lihat aja spionnya. Lihat spion di gambar itu. Fotonya sama ya. Semuanya sama gitu. Lekuk-lekukan ini dari plat ditekuk. Fiber ya? Kayaknya sih fiber ya sih. nggak ada- Fiber. nggak Terus berubah-ubah. ini dalamnya ada spion night mode yang warna biru, terus dikasih sealer begitu kayak karet. Coba Nanti- kita lihat lebih dekat. Nah, itu tadi gue bilang ada pelek yang dikasih sama Om Benny Hidayat. Pelek kan aslinya ini SSR. SSR. Dikasih lagi nih. Om Benny Hidayat itu siapa Om? Om Benny Hidayat itu beliau dulu kalau nggak salah ketua Mazda Racing Team ya. Mazda Team Indonesia atau Mazda Race. Jadi pokoknya mobil-mobil balap dan rally zaman itu beliau lah yang inilah komandannya lah. Oh yang dia balap di Makau ya? Beliau juara dunia balap motor ya. Balap motor. Betul, di Makau dan di mana-mana lah.
Tahun 80-an ya? Balap motornya mungkin 70-an Oh, kali ya. 70-an. 70-an. Wah, itu legenda. Nah, dikasihlah pelek ini. Ini pelek ini velgnya serepnya dari ini. Om Benny. Iya, SSR zaman Oh. dulu. Wah, ini kenapa ini? Ini berat ini kalau udah. Oh, itu yang dari dulu naksir? Iya dong. Ini berat ini. Mahal ya Om ini ya? Nggak tahu ya, udah dulu banget sih. Bukan soal mahalnya. Soalnya kalau orang udah suka, aura kan beda. Ini pelek kecil loh, ini 13 loh. Iya nggak apa-apa, Om, yang penting pakai. Kecil loh. Gila lu nggak kegedean ini Jack? Enggak. Kalau i86 15 lah peleknya. Nggak apa-apa, saya sekarang pakai 14, Om. Ini tambah saya kecil lagi dong. Nggak apa-apa, rela saya turunin. Nanti rem depannya saya kecilin lagi. Gila, ini harus nih, one day gue harus dapat nih. Waduh. Teman-teman bantu subscribe channel Om Anton Novianto 1100 bawa velg pulang. 100.000 ya? 1.100, 100.000. 1100. 1100. 1.100 mah cepet itu Cepet mah. ya? Iya, maksudnya biar cepet dia dapat velgnya. Pokoknya kalau 1100 channel Om 1100 Anton cepet. dapat velg. Jam tayang. Oh, ya. jam tayangnya harus berapa nih, Om? Berapa sih minimal? 4.000 ya? 4.000 ya. Oh, jam tayangnya sampai 4.000. Jadi 40.000 berarti. videonya kita tonton semua, jadi biar lebih tahu detail juga tentang Om Anton. Nah, Oke. channelnya ada di bawah sini. Iya, siap, iya. siap, Nanti siap. kita lihat. Ah, Nih, gue pengen banget. Gue sampai tadi bilang sama Om Anton, Om nih gue pengen banget nih. ini ya white bodinya ya. Iya. Gila ganteng banget ini. Mau tangan lu kotor Jack. Enggak lah. Cakep sih ini. Cakep Om. Ini gini-gini masih ada lagi nih. Iya itu masih. Ini mungkin tahun berapa? Nggak tahu ada tulisannya. Oh ini stiker Skrut loh, Iya, masih ada. Zaman itu lah. Gila. Skrut yang kayak kemarin lu itu Jack. Ini gue kena tembak Sevo. Wah gila ini luar biasa nih mobil ini. Oke, masuk lagi ke Advan. Advan ya ini. Ini Sprinter Trueno TE47 ya. TE47. Ini angkatannya Corolla KE30 ya, 30, 35. Tapi ini juga terakhir balapan Sentul, jadi udah tahun 2010-an. Ini mesinnya Bims. Oh, mesinnya 3S Bims. Udah mesin baru. Buatannya? Itu gua nggak tahu. Oh, buatannya nggak tahu ya. Mau dibuka, lihat. Bisa aja sih. Udah buka itu ya? Udah? Pelan-pelan Jack. Nah, mesinnya Bims. Bims. Cuma gue heran, ini juga di karburatorin loh. Ya mungkin balapnya retro kali ya. Iya, Bab, itu harus jadi karburator lagi Betul ya. mungkin. Nah kalau teman-teman ada yang tahu kenapa sih mobil injeksi harus dikarbuin, mungkin apakah itu regulasinya begitu, tulis di kolom komen ya. Coba cek di komen. Tapi ini livernya bagus ya, Advan. Iya. Nah ini ada yang unik nih. Kenapa nih, Om? Kenapa dia liverynya Advan? Guys. Jadi bukan karena dia dapat Sponsor. sponsor Advan, memang nama pembalapnya Mas Advan namanya. Namanya Mas Advan. Iya kan? Makanya ditempelin Makanya begini. Advan, iya. Gitu. Cocok, masuk. Jadi Nama lu Jackie sih, masa? Gua cari stiker Jack Daniel. Nah, habis Masa itu bisa. Jackie ini kalau nggak muka Jackie Chan lu tempel kan? Iya, bisa jadi. Tapi kreatif. Kreatif. Ini namanya kreatif. Kita lanjut lagi. Oke. Udah paling. Ini rombongannya yang tadi. Yang di depan tadi ya, Om. Kan yang tadi depan. sempet masuk 3. Ini yang diselamatkan yang kedua. Yang kedua. Ini yang terakhir dapat atau yang duluan itu? Duluan itu. Oh, duluan itu, ini yang kedua. Nah ini fotonya yang mana nih? Ini. Oh ini Airlock. Jadi ini waktu dipakai kalau nggak salah Grand Prix di Malaysia yang ini. Kedua. Terus dia sempat jadi cover ya majalah. Apa tuh? MM zaman tahunnya kalau nggak salah 80. MM Mobil motor ya. Majalah Aku tahun. salah ngomong. Tapi mungkin mobil motor apa kali ya? Tapi tahun sih tulisannya MM aja. Berarti ini mobil yang sama ya Om ya? Sama. Punya mobil Om Tinton. Ya, tapi ini waktu di balap ini yang drivernya namanya Mizaki Sang, orang dari pembalap dari Jepang. Oh, dari Jepang langsung bawa mobil ini. Di ceritanya di ini ya, di majalah ini ya. Nah ini dari sekian banyak koleksi Om Anton, mana sih yang paling favoritnya nih? Itu pertanyaan yang sering banget ditanya, tapi gue nggak bisa jawab. Oh, berarti semuanya suka? Iya. Semuanya suka. Kalau ada satu yang mau dijual tuh mobil yang mana? Satu aja? Yang di depan kali ya. Oh iya. Yang di depan. Berarti yang di pinggir-pinggir. Ada harapan. Yang di dalam yang diademin udahlah nggak ada harapan lah ya. Belum. Ada harapan. Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Padahal RX7-nya dia pengen banget Om. Iya, ini yang gue pengen. Tapi budget dia 25 juta doang. Enggak, aja. kalau setuju budget gue gede. Gede ya? Gede lu paling 50. Bisa kita omongin. Oke,
Oke, nih, lihat nih, velg-velgnya pegang, lucut nih, velg-velgnya. Ini Iya, center nanti lock. besok. Ini kebanyakan center lock ya, velg Center lock center lock semua ya. Ini buat drag semua ya ini? Ini kayaknya dulu formula yang kecil-kecil di Sentul kan suka ada tuh. Oh iya, Formula yang apa namanya tadi? Center apa? center lock, Center lubang lock. satu ya. Kalau buat mobil balap biasanya sih. Jadi buka pasangnya tuh lebih cepat. Lebih cepet, iya. Kenapa ya mobil sekarang tuh nggak, mobil harian nggak ada yang center lock aja gitu biar Ah, cepet? udah ada namanya teknologi impact. Oh, Ya, Pak, Mugen jadul. Mungkin jadul, cuma dia nggak ada plate-nya. Kalau ada plate-nya mahal nih. Ada apanya? Plate. Oh, tutupnya ya? Iya, dia ada disnya. Oh, Dia nanti nanti bisa Om. Kita ada stok. bikin aja nanti. Bisa bikin. di Plat itu. bengkel di JC Distro Automotif Di Bandung. Gojek Bandung. Oh, iya, Iya. Enggak sia-sia kok. Ingat, tenang. tenang, ampaunya jangan lupa, amplopnya. Itu tadi fotonya yang ikut drag race, yang starlet yang di depan. Oh yang paling Waktu depan. drag race, ya itu. Oh, oke. Lu warnanya Tapi sayangnya merah. tadi nggak nyala ya Om ya. Maksudnya nggak bisa dicobain ya. Sebenarnya bisa nyala sih, Bisa, cuma repot dia mobil gitu repot banyak. karena ke dempet pintu ya. Iya. Mesti Nah, didorong. ini kayak ban-bannya yang udah cuci bersih, ini bekas-bekas aspal. Dulunya semua pakai slick ya. Ya tergantung kalau ban kering, balap kering, slick. Kalau balapnya basah ya pakai yang ada kembang-kembangannya. Oh. Kan diganti-ganti biasanya sih. Sampai meleleh gitu semuanya. Kejamnya aspal Sentul. Berarti sebelum Sentul tuh main di Ancol ya Om. Betul. Dulu Sekarang track Ancol masih ada nggak? udah jadi perumahan kayaknya. Oh sih. perumahan. Oke, jadi kita nggak sampai di sini saja videonya. Kita lanjut lagi. Ada next vlog. Itu yang lebih keren, mengungkap sisi lain dari seorang Om Anton. Sisi lain dari seorang pemulung. Oke? Oke. Sisi Dadah. terang apa sisi gelap? Ya, biar orang penasaran. Iya, pokoknya agak gelap ya. Agak mistis besok nih ya. Iya, siap. Oke.